Yang terpilih, jika kamu menemukan pesan ini bukan kebetulan. Alam semesta telah membawamu ke sini untuk sebuah alasan, dan itu lebih besar daripada yang pernah kamu bayangkan. Kamu dipanggil untuk memecahkan batasan, mengatasi hambatan, dan menulis ulang cerita garis keturunanmu. Kamu dipanggil untuk menjadi miliarder pertama di keluargamu, seorang pelopor, seorang perintis, dan pemutus kutukan generasi. Episode ini akan mengungkapkan tanda-tanda, kekuatan, dan kebenaran yang tak terbantahkan bahwa takdirmu berbeda dari orang lain. Saat kamu menonton, saya ingin kamu melakukan 3 hal untuk menyelaraskan dirimu dengan energi ini. Pertama, like video ini. Setiap like menyebarkan pesan ini lebih jauh dan memperkuat getaran kolektif kelimpahan. Kedua, subscribe jika kamu belum melakukannya. Ini adalah tempatmu untuk tetap terhubung dengan pesan-pesan yang mengangkat dan menyelaraskanmu. Dan terakhir, tinggalkan komentar dengan angka 77 untuk mengirimkan sinyal kepada alam semesta, menegaskan visi ini untuk dirimu sendiri. Putar video ini berulang kali, bahkan sebelum tidur untuk menyerap energinya dan memperkuat dampaknya. Sekarang bersiaplah untuk melangkah ke dalam panggilanmu yang penuh. Bab 1. Mengenali panggilan. Orang terpilih ada sesuatu yang luar biasa tentang dirimu, sesuatu yang tak terbantahkan yang selalu membedakanmu. Sementara orang lain puas dengan apa yang ada, jiwamu selalu mendambakan apa yang bisa terjadi. Mimpi-mimpi yang menari di pikiranmu, visi-visi yang tak mau pergi dari hatimu, dan ide-ide yang membakar jiwamu bukanlah kebetulan. Mereka adalah bisikan ilahi yang ditanamkan dalam dirimu untuk membimbingmu menuju tujuan hidupmu. Dan kini waktunya telah tiba untuk menerima kebenaran. Kamu dipanggil untuk menjadi miliarder pertama dalam keluargamu. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang transformasi. Kekayaan yang akan kamu ciptakan mewakili lebih dari sekadar keuntungan finansial. Ini adalah simbol kebebasan, kunci untuk membuka potensi, dan fondasi bagi warisan yang akan merambat ke generasi-generasi berikutnya. Panggilan ini adalah tentang memecahkan belenggu, menulis ulang cerita, dan menetapkan standar baru bagi mereka yang akan datang setelahmu. Alam semesta memilihmu untuk peran ini karena ia tahu kamu memiliki kekuatan, visi, dan ketahanan untuk mewujudkannya. Namun orang terpilih, mari kita tidak berpura-pura bahwa jalan ini mudah. Menjadi pelopor, yang pertama menembus batasan, datang dengan tantangan yang sangat besar. Beban menjadi perintis itu berat, karena kamu sedang berjalan di jalan yang belum pernah dilalui oleh keluargamu sebelumnya. Kamu sedang membuka jalan di wilayah yang belum dipetakan, dan itu membutuhkan keberanian. Keberanian yang datang bukan dari dunia luar, tetapi dari dalam. Kekuatan ilahi yang telah tumbuh di dalam dirimu melalui setiap ujian yang telah kamu hadapi. Pikirkan tentang ini. Setiap kemunduran, setiap patah hati, setiap rintangan yang terasa seolah-olah itu ditujukan untuk menghancurkanmu, sebenarnya hanya mempersiapkanmu untuk momen ini. Alam semesta telah membentukmu, mengasah keterampilanmu, dan memperkuat jiwamu karena ia tahu besarnya misi ini. Beban yang kamu rasakan bukanlah hukuman, ini adalah tanggung jawab untuk memikul visi yang begitu besar, begitu transformasional, sehingga memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup seluruh garis keturunan keluargamu. Panggilan ini bukan hanya tentang kekayaan yang akan kamu bangun, tetapi tentang dampak yang akan kamu miliki. Ini tentang menjadi contoh yang keluargamu tidak pernah miliki, bukti bahwa kebesaran itu terjangkau bagi mereka yang berani bermimpi dan bertindak atas mimpi itu. Suksesmu akan menjadi bukti bahwa kelimpahan itu mungkin, bahkan untuk mereka yang berasal dari awal yang sederhana. Itu akan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, cahaya yang menunjukkan mereka jalan ke depan. Dampak dari panggilanmu akan merambat jauh melampaui keluargamu. Itu akan menyentuh komunitasmu, industrimu, dan mungkin bahkan dunia. Kekayaan yang kamu ciptakan bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi sebuah alat untuk perubahan. Bisnis yang akan kamu mulai, hidup yang akan kamu angkat, dan kesempatan yang akan kamu ciptakan, semuanya akan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Alam semesta memilihmu karena ia tahu hatimu selaras dengan pelayanan dan dampak. Orang terpilih,
Panggilan ini menuntut agar kamu percaya pada dirimu sendiri, seperti halnya alam semesta percaya padamu. Kamu mungkin merasakan keraguan sesekali, bertanya-tanya apakah kamu benar-benar mampu memikul visi yang sebesar ini. Biarkan saya meyakinkanmu, kenyataan bahwa kamu dipilih berarti kamu sudah siap. Yang ilahi tidak membuat kesalahan. Kamu telah dilengkapi dengan segala yang kamu butuhkan untuk berhasil. Kreativitasmu, ketahananmu, dan kemampuanmu untuk beradaptasi dan mengatasi segala tantangan. Saat kamu menerima panggilan ini, mulai lihat rintangan di jalanmu sebagai peluang untuk berkembang. Setiap tantangan yang kamu hadapi sedang menguatkanmu, mempersiapkanmu untuk besarnya takdirmu. Bebannya mungkin terasa berat, tetapi ingat, itu berat karena itu berarti. Kamu sedang dibentuk menjadi seseorang yang tidak hanya bisa menciptakan kekayaan, tetapi juga mempertahankannya dan menggunakannya untuk menciptakan dampak yang bertahan lama. Ini adalah momenmu, orang terpilih. Waktunya untuk bangkit adalah sekarang. Terimalah panggilan ini, masuki tujuanmu, dan ketahuilah bahwa kamu ditakdirkan untuk memecahkan batasan, menciptakan warisan, dan mentransformasi bukan hanya hidupmu, tetapi juga hidup setiap orang yang terhubung denganmu. Kamu adalah miliarder pertama dalam keluargamu, dan alam semesta menunggu untuk melihatmu mengambil tempatmu yang sah. Perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi itu akan sepadan. Percayalah pada visimu, percayalah pada tujuanmu, dan percayalah bahwa alam semesta telah menyelaraskan setiap langkah dari jalan ini untuk kebaikanmu yang tertinggi. Kamu dilahirkan untuk ini. Waktunya adalah sekarang. Masuki kebesaranmu dan ambillah warisan yang sepenuhnya milikmu. Bab 2. Memutus siklus keturunan. Orang terpilih, perjalananmu jauh lebih besar daripada sekadar membangun kekayaan. Ini tentang membongkar rantai keterbatasan dan kekurangan yang telah mengikat keluargamu selama beberapa generasi. Ini bukan hanya panggilan finansial, ini adalah revolusi spiritual. Kamu dipilih untuk menjadi orang yang berkata, "Cukup." Kamu ada di sini untuk menulis ulang cerita, mengubah perjuangan menjadi kekuatan, dan membangun warisan yang akan bergema untuk generasi-generasi mendatang. Memutus siklus keturunan berarti menghadapi pola-pola yang telah tertanam dalam sejarah keluargamu, pola-pola kekurangan, ketakutan, dan keterbatasan. Ini bukan hanya perjuangan individu, tetapi energi kolektif yang telah membentuk kehidupan orang-orang yang datang sebelum kamu. Mereka mungkin berbisik di telingamu, "Ini sudah seperti ini sejak dulu." Atau, "Siapa kamu untuk berpikir bisa mengubah ini?" Tapi, orang terpilih, dengarkan ini dengan jelas. Kamu dilahirkan untuk mengubah ini. Peranmu bukan untuk menerima apa yang sudah diwariskan, tetapi untuk mengubahnya. Kamu di sini untuk menyatakan bahwa ini berhenti pada dirimu dan untuk menciptakan garis keturunan baru yang berakar pada kelimpahan, kesempatan, dan kebebasan. Ini bukan hanya tentang kekayaan materi. Ini tentang membebaskan diri dari pola pikir yang telah membuat keluargamu terjebak dalam siklus kekurangan dan membuka pintu menuju kemungkinan tak terbatas. Tanggung jawab dari panggilan ini bisa terasa berat, tetapi juga suci. Setiap tantangan yang kamu hadapi, setiap rintangan yang kamu lewati, adalah langkah menuju pemutusan rantai tersebut. Alam semesta telah memilihmu karena mengetahui kamu mampu. Kamu tidak hanya berjalan di jalanmu sendiri, tetapi juga sedang membuka jalan baru bagi mereka yang akan mengikuti. Percayalah, setiap perjuangan memiliki makna, setiap kemunduran memiliki pelajaran, dan setiap keterlambatan adalah persiapan ilahi untuk besarnya misimu. Saat kamu melangkah ke dalam peran ini, alam semesta akan mulai menyelaraskan dirimu dengan jalan yang benar. Kamu akan mulai melihat peluang yang hampir terlalu sempurna, koneksi yang terasa seperti takdir, dan ide-ide yang datang seolah langsung dari yang ilahi. Momen-momen ini bukan kebetulan. Mereka adalah konfirmasi bahwa kamu berada di jalur yang benar.
Keputusanmu untuk memutuskan siklus keturunan sedang menciptakan efek riak, menarik sumber daya dan dukungan yang kamu butuhkan untuk memenuhi panggilan ini. Namun, orang terpilih, ketahuilah bahwa memutuskan siklus ini datang dengan perlawanan. Orang-orang yang paling dekat denganmu mungkin tidak selalu memahami visimu. Mereka mungkin meragukan impianmu atau mencoba menarikmu kembali ke pola lama yang mereka nyaman dengannya. Ini bukan cerminan dari nilai dirimu atau kemampuanmu, tetapi ketakutan mereka akan yang tidak diketahui. Ingatlah, kamu tidak di sini untuk meyakinkan siapapun tentang jalanmu. Kamu di sini untuk menjalankannya dengan berani, mengetahui bahwa keberhasilanmu akan berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Perjalanan ini membutuhkan ketekunan, keyakinan, dan ketahanan. Ini menuntutmu untuk terus maju, bahkan ketika jalan terasa tidak pasti. Kelilingi dirimu dengan pengingat tentang apa yang mungkin. Ucapkan kehidupan pada dirimu setiap hari. Saya memutus rantai keterbatasan. Saya sedang menciptakan warisan kelimpahan. Saya adalah miliarder pertama dalam keluarga saya. Pernyataan-pernyataan ini bukan sekadar kata-kata. Mereka adalah getaran yang menyelaraskan dirimu dengan visi yang sedang kamu wujudkan. Saat kamu bangkit, pahamilah bahwa transformasi ini bukan hanya untuk dirimu. Ini untuk kehidupan yang akan kamu inspirasi, anggota keluargamu yang akan mendapat manfaat dari keberanianmu, dan generasi-generasi yang akan tumbuh dengan mengetahui bahwa kelimpahan adalah hak mereka sejak lahir. Dengan setiap langkah maju, kamu membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil. Kamu menjadi bukti bahwa membebaskan diri dari keterbatasan keturunan bukan hanya mungkin, tetapi tak terhindarkan ketika kamu memilih untuk berjalan dalam kekuatanmu. Kamu tidak hanya memutuskan siklus, kamu menciptakan paradoks baru di mana kekayaan bukanlah sesuatu yang ditakuti, tetapi diterima sebagai alat untuk pertumbuhan dan dampak. Di mana kelimpahan bukanlah mimpi jauh, tetapi kenyataan yang dijalani. Kamu menunjukkan pada keluargamu dan dunia bahwa kebesaran itu dapat dijangkau. Orang terpilih, kamu adalah pelopor. Kamu adalah orang yang akan berdiri di garis depan dari warisan baru ini. Percayalah pada proses, terimalah tantangannya, dan ketahuilah bahwa alam semesta berjalan di sampingmu di setiap langkahmu. Ini adalah saatmu untuk bangkit, untuk bertransformasi, dan untuk memimpin keluargamu menuju masa depan yang penuh dengan kemungkinan yang dulu tak bisa mereka bayangkan. Bebannya berat, tetapi juga suci, dan itu adalah tanggung jawabmu untuk membawanya. Kamu adalah pemutus siklus, pembuat jalan, dan pembangun warisan. Terus maju. Alam semesta sedang menyelaraskan segala sesuatu untuk keberhasilanmu. Bab 3. Pola pikir kemakmuran. Orang terpilih, perjalanan untuk menjadi miliarder pertama dalam keluargamu dimulai bukan dari rekening bankmu, tetapi dari pikiranmu. Kemakmuran lebih dari sekadar kekayaan materi, itu adalah pola pikir, cara berpikir, merasakan dan meyakini yang menarik kemakmuran kepadamu. Kekayaan yang telah ditakdirkan untukmu adalah refleksi dari pikiran dan keyakinan yang meluas yang kamu kembangkan. Untuk sepenuhnya memasuki panggilanmu, kamu harus mewujudkan pola pikir kemakmuran di setiap level keberadaanmu. Apa yang kamu percayai tentang dirimu sendiri, uang, dan kesuksesan membentuk realitasmu. Jika pikiranmu telah diprogram dengan keyakinan yang membatasi, jika kamu diajarkan untuk takut pada kekayaan, berpikir kecil, atau melihat kemakmuran sebagai sesuatu yang hanya untuk orang lain, saatnya untuk memprogram ulang pikiranmu. Alam semesta telah memilihmu untuk jalur ini dan memanggilmu untuk memperluas visi, melepaskan diri dari paradigma lama, dan meraih kemakmuran yang memang menjadi hakmu. Mulailah dengan mengafirmasikan kebenaran tentang siapa dirimu. Ucapkan dalam hidupmu, "Saya berlimpah. Kemakmuran mengalir dengan mudah kepada saya. Saya selaras dengan tujuan tertinggi saya dan saya layak mendapatkan kekayaan yang besar." Afirmasi ini bukan sekadar pernyataan positif, tetapi perintah energi yang mengubah getaranmu dan membuka pintu menuju kemungkinan yang tak terbatas. Ucapkan dengan keyakinan, mengetahui bahwa setiap kata menanamkan benih kemakmuran di dalam pikiran bawah sadarmu. Pola pikir kemakmuran juga membutuhkan rasa syukur.
Rasa syukur adalah alat yang kuat yang memperbesar energi untuk menerima. Ketika kamu fokus pada berkat yang sudah ada dalam hidupmu, sekecil apapun itu, kamu menciptakan medan magnet di sekitarmu yang menarik lebih banyak lagi setiap hari. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang kamu syukuri. Ucapkan terima kasih secara lantang. Terima kasih, alam semesta, untuk kesempatan, pertumbuhan, dan kekayaan yang mengalir ke dalam hidup saya. Rasa syukur mengubah fokusmu dari kekurangan ke kemakmuran, mengingatkanmu bahwa kamu sudah didukung oleh alam semesta. Namun, orang terpilih, kemakmuran bukan hanya tentang menerima, tetapi juga memberi. Kekayaan sejati adalah siklus aliran, di mana apa yang kamu beri kembali berlipat ganda. Kekayaan yang kamu ciptakan bukan hanya untuk kenyamananmu sendiri, tetapi juga sebagai alat untuk mengangkat orang lain, berinvestasi dalam komunitasmu, dan menciptakan gelombang perubahan positif di dunia. Ketika kamu melihat kekayaan sebagai sumber daya untuk kebaikan, kamu selaras dengan tujuan tertinggi dari kekayaan itu. Alam semesta merespons energi ini dengan meningkatkan kapasitasmu untuk menerima, memastikan bahwa pemberian dan kemakmuranmu mengalir dalam harmoni yang sempurna. Untuk membangun pola pikir kemakmuran, kelilingi dirimu dengan inspirasi. Bacalah buku-buku dari orang-orang sukses yang memulai dari tempat yang sama seperti kamu. Dengarkan cerita-cerita motivasi yang memperluas visimu tentang apa yang mungkin tercapai. Tenggelamkan dirimu dalam lingkungan yang mencerminkan kekayaan dan kesuksesan yang sedang kamu ciptakan. Orang-orang yang kamu habiskan, waktu bersama, lingkungan yang kamu masuki, dan energi yang kamu biarkan masuk ke dalam hidupmu, semua memainkan peran dalam membentuk pola pikirmu. Pilihlah dengan bijak. Orang terpilih, lindungi energimu, dan selaraskan dirimu dengan orang-orang dan lingkungan yang mencerminkan kemakmuran yang sedang kamu wujudkan. Pahami juga bahwa perjalanan menuju kemakmuran datang dengan tantangan. Keraguan mungkin muncul, dan keadaan eksternal mungkin mencoba menguji keteguhan hatimu. Namun ingatlah bahwa tantangan hanyalah peluang untuk memperdalam imanmu dan menyempurnakan pola pikirmu. Setiap rintangan yang kamu hadapi mempersiapkanmu untuk besarnya panggilanmu. Percayalah bahwa momen-momen ini bersifat sementara dan bahwa alam semesta selalu berkonspirasi untuk mendukungmu. Kemakmuran juga tentang kepercayaan. Percayalah pada proses, bahkan ketika hasilnya belum terlihat. Percayalah pada visimu, meskipun jalannya tampak tidak jelas, dan yang terpenting, percayalah pada dirimu sendiri. Alam semesta tidak memanggil mereka yang tidak siap, ia memanggil mereka yang siap untuk bangkit. Kamu memiliki segala yang kamu butuhkan di dalam dirimu untuk mewujudkan visi ini, orang terpilih. Perjalananmu menuju kekayaan bukan hanya tentang keuntungan pribadi, tetapi tentang dampak. Kekayaan yang kamu ciptakan akan mengubah hidupmu, masa depan keluargamu, dan dunia di sekitarmu. Pola pikir kemakmuran adalah fondasimu. Itu adalah lensa melalui mana kamu melihat kesempatan, energi yang menarik kesuksesan, dan keyakinan yang mendorongmu maju. Terimalah sepenuhnya dan saksikan bagaimana alam semesta menyelaraskan segala sesuatu untuk kesuksesanmu. Warisanmu menantimu. Langkahlah dengan iman yang teguh. Bab 4. Membangun visi. Yang terpilih, panggilan untuk menjadi miliarder pertama dalam keluarga. Kamu bukan hanya sebuah tujuan, tetapi sebuah visi ilahi. Visi ini membawa beban warisan, janji transformasi, dan potensi untuk memberi dampak pada banyak kehidupan. Ini adalah tanggung jawab dan sebuah kehormatan, dan untuk mewujudkannya diperlukan fokus, strategi, dan tindakan yang tak tergoyahkan. Kekayaan tidak terjadi dengan kebetulan. Ia dibangun dengan niat, tujuan, dan dedikasi. Mulailah dengan mendefinisikan visi kamu dengan kejelasan yang jernih. Tanyakan pada diri kamu, apa arti kekayaan bagi saya? Apakah itu kebebasan, keamanan, kemampuan untuk mengangkat orang lain, atau semuanya? Apa yang ingin kamu capai dengan kekayaan ini? Bagaimana itu akan melayani tidak hanya kamu, tetapi juga generasi yang akan datang dan dunia di sekitar kamu? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah dasar dari perjalanan kamu.
Ketika visi kamu jelas, itu akan menjadi kompas yang memandu setiap keputusan dan tindakan kamu. Kejelasan adalah magnet untuk peluang. Ketika kamu tahu dengan tepat apa yang sedang kamu perjuangkan, alam semesta mulai menyelaraskan sumber daya, orang, dan keadaan untuk mendukung jalur kamu. Tuliskan visi kamu, ucapkan dengan keras, visualisasikan setiap hari, lihat diri kamu hidup dalam kenyataan yang sedang kamu bangun, dan biarkan visi ini memberi energi dan menginspirasi kamu. Setiap detail yang kamu tambahkan memperkuat fondasi perjalanan kamu. Membangun visi ini memerlukan bukan hanya tindakan, tetapi tindakan yang disengaja. Ini bukan tentang melakukan segalanya, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Setiap langkah yang kamu ambil harus sejalan dengan tujuan kamu dan mendekatkan kamu pada tujuan kamu. Jika kamu memulai bisnis, investasikan waktu untuk memahami pasar kamu, mengasah keterampilan kamu, dan menciptakan sesuatu yang menonjol. Jika kamu membangun portofolio, pelajari peluang dan buat keputusan yang berakar pada pertumbuhan jangka panjang. Percayalah bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, adalah blok bangunan untuk kerajaan yang sedang kamu bangun. Perjalanan kamu adalah unik, tetapi tidaklah sendiri. Salah satu alat paling kuat yang kamu miliki adalah kolaborasi. Carilah mentor, orang yang telah melalui jalan yang serupa dan bisa memberikan kebijaksanaan serta bimbingan. Kelilingi diri kamu dengan individu-individu yang menginspirasi kamu, menantang kamu, dan mendorong pertumbuhan kamu. Alam semesta seringkali memberikan berkat terbesarnya melalui koneksi. Tetap terbuka untuk belajar dari orang lain dan menerima perspektif baru. Ingatlah, yang terpilih, tidak ada kerajaan yang dibangun sendirian. Saat kamu membangun visi kamu, rintangan akan muncul. Tantangan bukan untuk menghalangi kamu, tetapi untuk menyempurnakan kamu. Setiap rintangan yang kamu hadapi adalah kesempatan untuk tumbuh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk besarnya panggilan kamu. Ketika kamu menghadapi perlawanan, ingatlah gambaran yang lebih besar. Visi yang kamu bangun lebih besar dari segala kemunduran sementara. Dengan setiap tantangan yang kamu atasi, kamu memperkuat fondasi warisan kamu. Jangan takut untuk beradaptasi jika diperlukan. Membangun visi memerlukan kemampuan untuk beradaptasi. Jika satu jalan tidak berhasil, percayalah bahwa pintu lain akan terbuka. Para pemandu spiritual, kamu sedang berjalan bersama kamu, memastikan bahwa setiap pembelajaran dan penyesuaian adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Percayalah pada proses yang terpilih. Visi kamu terinspirasi secara ilahi dan alam semesta bekerja mendukung kamu. Saat membangun kekayaan, ingatlah bahwa kelimpahan sejati lebih dari sekadar uang. Itu tentang dampak. Kekayaan adalah alat, dan kekuatan terbesar terletak pada apa yang dapat kamu lakukan dengan itu. Saat kamu membangun visi kamu, pikirkan tentang warisan yang ingin kamu tinggalkan. Bagaimana kesuksesan kamu akan menginspirasi orang lain? Bagaimana kekayaan kamu akan menciptakan peluang bagi mereka yang datang setelah kamu? Ketika visi kamu berakar pada pelayanan dan tujuan, itu akan menjadi tak terhentikan. Terakhir, lindungi energi kamu dan fokuslah. Gangguan akan datang, tetapi kemampuan kamu untuk tetap selaras dengan visi kamu akan menentukan kesuksesan kamu. Tetapkan batasan, prioritaskan tujuan kamu, dan hilangkan apapun yang tidak melayani tujuan yang lebih tinggi. Ini adalah waktu kamu untuk membangun. Yang terpilih. Pekerjaan yang kamu lakukan sekarang sedang menciptakan fondasi yang akan bertahan selama beberapa generasi. Kamu tidak hanya membangun kekayaan, kamu membangun warisan. Setiap tindakan yang kamu ambil, setiap tantangan yang kamu atasi, dan setiap pelajaran yang kamu pelajari sedang membentuk kenyataan yang kamu takdirkan untuk diciptakan. Percayalah bahwa alam semesta membimbing kamu, bahwa upaya kamu selaras dengan tujuan ilahi, dan bahwa visi kamu berkembang persis seperti yang seharusnya. Kerajaan yang kamu bangun tidak hanya akan mengubah hidup kamu, tetapi juga menginspirasi banyak orang untuk percaya pada kekuatan kemungkinan. Teruslah melangkah, yang terpilih,
Dunia sedang menunggu apa yang akan kamu ciptakan. Bab 5. Berjalan dalam iman. Iman adalah dasar kamu, kekuatan tak tergoyahkan yang akan membawa kamu melalui perjalanan luar biasa ini. Menjadi miliarder pertama dalam keluarga kamu bukan hanya tentang strategi atau tindakan, ini tentang keyakinan. Ini adalah kepercayaan tanpa henti pada diri kamu, pada visi kamu, dan pada petunjuk ilahi yang memimpin kamu langkah demi langkah menuju takdir kamu. Iman bukanlah keadaan pikiran yang pasif, itu adalah pilihan aktif yang kuat. Itu adalah memilih setiap hari untuk bangkit dengan keyakinan, untuk merangkul kenyataan dari impian kamu, bahkan ketika bukti belum terlihat. Iman adalah berjalan ke dalam ketidakpastian dengan percaya diri, mengetahui bahwa jalan itu diterangi, bahkan saat kamu mengambil setiap langkah. Ini adalah suara di dalam hati kamu yang berbisik, teruslah berjalan. Bahkan ketika rintangan mencoba menenggelamkan kamu. Kamu mungkin belum melihat gambaran lengkap tentang bagaimana impian kamu akan terwujud. Tetapi iman meyakinkan kamu bahwa potongan-potongan itu akan tersusun dengan sempurna. Katakan kehidupan atas visi kamu setiap hari. Saya berkelimpahan, saya layak, saya berjalan dalam tujuan ilahi saya. Ini bukan sekadar kata-kata, melainkan getaran yang menyelaraskan kamu dengan masa depan yang sedang kamu bangun. Setiap kali kamu menyatakan iman kamu menanam benih di tanah subur semesta. Dan seperti benih, pernyataan-pernyataan ini akan tumbuh menjadi kenyataan yang nyata dengan waktu, perawatan, dan kepercayaan. Iman juga memanggil kamu untuk bertindak, terpilih. Tidak cukup hanya dengan percaya, kamu harus bergerak selaras dengan keyakinan kamu. Semesta menghargai mereka yang menggabungkan iman dengan tindakan yang terinspirasi. Apakah itu menghubungi seseorang yang dapat membimbing kamu, menginvestasikan waktu dalam sebuah proyek, atau sekadar mengorganisir pikiran dan tujuan kamu? Setiap tindakan yang kamu ambil menandakan kesiapan kamu untuk menerima berkah yang sedang dalam perjalanan. Ingat, iman tanpa karya adalah stagnan. Kamu harus berjalan dengan berani menuju apa yang kamu inginkan, mempercayai bahwa semesta bertemu kamu di tengah jalan. Tetap waspada terhadap tanda-tanda bahwa semesta sedang menyelaraskan dengan kamu. Pertemuan kebetulan, angka yang berulang, ide mendadak yang terasa diinspirasi ilahi. Ini semua adalah konfirmasi bahwa kamu berada di jalur yang benar. Perhatikan sinkronisitas ini, terpilih. Mereka adalah petunjuk yang mengarahkan kamu menuju terobosan kamu. Ketika kamu melihatnya, luangkan waktu sejenak untuk mengungkapkan rasa syukur dan menegaskan kembali kepercayaan kamu dalam proses ini. Berjalan dalam iman juga berarti merangkul kesabaran. Perjalanan untuk menjadi miliarder pertama dalam keluarga, kamu tidak akan terjadi dalam semalam. Akan ada momen penundaan, momen ketika keraguan mencoba merayap masuk. Tetapi ingatlah ini, penundaan bukanlah penolakan. Semesta bekerja dengan waktu ilahi, bukan dengan garis waktu manusia. Apa yang tampak seperti jeda seringkali adalah periode persiapan. Percayalah bahwa setiap penundaan sedang memoles kamu, menyelaraskan kamu, dan memastikan bahwa kamu siap untuk menangani besarnya apa yang akan datang. Iman juga tentang ketahanan. Tantangan akan datang di saat-saat ketika beban visi kamu terasa sangat berat, tetapi disinilah iman menjadi kekuatan terbesar kamu. Iman adalah cahaya yang bersinar melalui kegelapan, kekuatan yang membuat kamu terus maju ketika jalan terasa tidak pasti. Ingatlah bahwa ukuran tantangan kamu adalah refleksi dari ukuran takdir kamu. Perlawanan yang kamu hadapi adalah bukti bahwa kamu berada di ambang sesuatu yang luar biasa. Berfokuslah pada rasa syukur saat kamu berjalan dalam iman. Syukur adalah bahan bakar yang memperkuat keyakinan kamu dan semakin menyelaraskan kamu dengan kelimpahan. Setiap langkah maju, setiap kemenangan kecil, setiap pelajaran yang dipelajari adalah alasan untuk bersyukur. Syukur mengalihkan fokus kamu dari apa yang hilang ke apa yang mungkin, menciptakan magnet energi untuk berkat mengalir bebas ke dalam hidup kamu. Katakan dengan lantang, terima kasih semesta telah membimbing saya. Terima kasih telah menyelaraskan semuanya dengan sempurna.
Terima kasih telah mempercayai saya dengan tujuan ini. Yang terpilih, perjalanan yang kamu jalani bukan hanya tentang meraih kekayaan, ini tentang melangkah ke dalam warisan. Iman adalah jembatan yang menghubungkan kamu dari tempat kamu sekarang ke tempat kamu akan pergi. Ini adalah benang tak terlihat yang menyatukan impian kamu, tindakan kamu, dan orkestra ilahi semesta. Dengan setiap langkah yang kamu ambil, dengan setiap kata keyakinan yang kamu ucapkan, kamu sedang mengklaim tempat kamu dalam warisan kelimpahan, tujuan, dan dampak. Semesta menunggu kamu untuk sepenuhnya merangkul panggilan kamu. Percayalah bahwa segala sesuatu sedang diselaraskan untuk mendukung kamu, meskipun kamu belum bisa melihatnya. Percayalah bahwa setiap tantangan sedang membangun ketahanan kamu. Setiap penundaan sedang menyempurnakan kesiapan kamu. Dan setiap tindakan yang kamu ambil sedang mendorong kamu menuju kenyataan yang telah kamu bayangkan. Berjalan dalam iman, bukan hanya perjalanan. Ini adalah pernyataan kepada semesta bahwa kamu siap untuk mengklaim takdir kamu. Terpilih, ini adalah waktu kamu. Percayalah pada proses, percayalah pada diri kamu, dan percayalah bahwa semesta bekerja tanpa lelah untuk mendukung kamu. Warisan untuk menjadi miliarder pertama dalam keluarga, kamu sudah milik kamu. Langkahlah dengan iman yang tak tergoyahkan. Bab 6. Mengatasi perlawanan. Orang terpilih, saat kamu melangkah dengan berani menuju panggilan ilahi kamu untuk menjadi miliarder pertama dalam keluarga kamu, perlawanan adalah hal yang tak terhindarkan. Namun izinkan saya mengingatkan kamu, perlawanan bukanlah musuh kamu, itu adalah guru kamu. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang merobohkan hambatan, menentang ekspektasi, dan melangkah ke wilayah yang jarang dijelajahi. Perlawanan bukan di sini untuk menghentikan kamu, tetapi untuk menguatkan kamu. Setiap momen keraguan, setiap tantangan eksternal, setiap kemunduran yang tak terduga adalah cara alam semesta untuk menyempurnakan kamu demi kebesaran yang menanti. Perlawanan datang dalam berbagai bentuk. Bisa jadi, itu membisikkan keraguan dalam pikiran kamu. Bertanya, apakah kamu yakin bisa melakukannya? Bisa muncul dalam bentuk kritik dari mereka yang tidak bisa melihat visi kamu. Bahkan bisa muncul dalam tantangan finansial yang menguji tekad kamu untuk terus maju. Namun, orang terpilih, kenali hambatan ini apa adanya. Sebagai batu loncatan, setiap perlawanan yang kamu hadapi sedang membentuk kamu menjadi orang yang bisa memikul beban takdir kamu. Kemampuan kamu untuk mengatasi perlawanan dimulai dengan pola pikir kamu. Perlawanan tidak memiliki kekuatan atas pikiran yang diperkuat oleh iman. Ucapkan atas hidup kamu dengan keyakinan, saya tak terhentikan, tidak ada rintangan yang bisa menghalangi saya, tidak ada senjata yang dibentuk melawan saya yang akan berhasil. Pernyataan ini bukan kata-kata kosong, mereka adalah pelindung spiritual. Setiap kali kamu menegaskan kekuatan dan petunjuk ilahi kamu memecah cengkeraman yang coba dipegang oleh perlawanan. Kamu tidak hanya bertahan dalam tantangan ini, tetapi kamu mengatasinya. Sangat penting untuk tetap terhubung dengan alasan kamu. Mengapa kamu mengejar jalan ini? Untuk siapa kamu melakukan ini? Visi untuk menjadi miliarder pertama dalam keluarga. Kamu jauh lebih dari sekadar mengumpulkan kekayaan. Itu tentang menulis ulang sejarah, menciptakan peluang, dan membangun warisan yang akan mengalir melalui generasi. Ketika perlawanan terasa luar biasa, biarkan tujuan kamu menjadi jangkar kamu. Bayangkan hidup yang akan kamu transformasi, hambatan yang akan kamu pecahkan, dan dampak yang akan kamu tinggalkan. Alasan kamu adalah sumber kekuatan terbesar kamu. Orang-orang yang kamu pilih untuk berada di sekitar kamu selama perjalanan ini juga sama pentingnya. Tidak semua orang akan memahami visi kamu, dan itu tidak masalah. Carilah mereka yang mengangkat kamu, menantang kamu untuk tumbuh, dan mengingatkan kamu tentang kebesaran kamu. Jauhkan diri kamu dari negativitas, skeptisisme, dan keraguan. Energi kamu adalah hal yang sakral. Orang terpilih,
lindungi itu dengan penuh semangat dan investasikan hanya pada hal-hal yang sejalan dengan visi kamu. Mengambil tindakan terinspirasi adalah cara lain untuk meruntuhkan perlawanan. Ketika hambatan muncul, jangan biarkan mereka membuat kamu terhenti. Sebaliknya, ambil langkah maju, sekecil apapun itu. Tindakan menghasilkan momentum, dan momentum mengganggu perlawanan. Apakah itu merencanakan strategi baru, menghubungi seorang mentor, atau sekadar mengonfirmasi tujuan kamu? Setiap gerakan yang disengaja membawa kamu lebih dekat dengan impian kamu. Ingat, perlawanan seringkali terasa paling kuat tepat sebelum terjadinya terobosan. Ini seperti kegelapan sebelum fajar. Intens, menyelimuti, tetapi sementara. Percayalah bahwa alam semesta bekerja di balik layar, menyelaraskan peluang dan membersihkan jalan untuk kamu, bahkan ketika itu terasa terhalang. Teruslah maju dengan iman yang tak tergoyahkan, mengetahui bahwa setiap tantangan yang kamu atasi sedang mempersiapkan kamu untuk berkah besar yang ada di depan. Mengatasi perlawanan juga berarti melibatkan koneksi spiritual kamu. Kamu tidak berjalan sendirian dalam perjalanan ini. Panduan roh kamu, leluhur kamu, dan alam semesta itu sendiri mendukung kamu, membimbing kamu, dan menawarkan dukungan mereka. Di saat keraguan, berpalinglah ke dalam, bermeditasi, berdoa, atau sekadar luangkan waktu untuk menarik napas dalam-dalam dan terhubung kembali dengan kekuatan batin kamu. Percayalah bahwa kekuatan ilahi sedang bekerja untuk membersihkan jalan bagi kesuksesan kamu. Akhirnya, orang terpilih. Kenali kekuatan rasa syukur dalam mengatasi perlawanan. Ketika kamu fokus pada hal-hal yang berjalan dengan baik, bahkan di tengah tantangan, kamu mengubah energi kamu menuju kelimpahan. Rasa syukur adalah magnet untuk berkah. Ucapkan dengan keras, saya bersyukur untuk setiap tantangan, setiap pelajaran, dan setiap langkah maju. Saya bersyukur untuk visi ini dan kekuatan untuk mewujudkannya. Rasa syukur mengubah perlawanan dari hambatan menjadi kesempatan untuk tumbuh. Orang terpilih, perlawanan itu sementara, tetapi takdirmu adalah abadi. Tantangan yang kamu hadapi hari ini akan menjadi dasar dari warisan kamu besok. Percayalah pada perjalanan kamu, percayalah pada tujuan kamu, dan percayalah pada waktu ilahi dari terobosan kamu. Kamu tidak hanya mengatasi perlawanan, kamu bangkit melewatinya, membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan pemenuhan panggilan kamu. Beban momen ini akan segera memberi jalan pada kemenangan, dan setiap langkah maju membawa kamu lebih dekat pada kehidupan luar biasa yang kamu lahirkan untuk ciptakan. Bab 7. Mengklaim warisanmu. Yang terpilih saatnya untuk sepenuhnya memasuki takdirmu. Panggilan untuk menjadi miliarder pertama dalam keluargamu bukan hanya mimpi atau visi abstrak, itu adalah kenyataan yang menunggu untuk kamu klaim. Segala yang telah kamu alami, setiap tantangan yang kamu hadapi, dan setiap pelajaran yang telah kamu internalisasi telah diorkestrasi untuk membawamu ke momen ini. Kamu berdiri di ambang transformasi monumental, di mana kehidupan dan visi mulai terwujud di depan matamu. Mengklaim warisanmu dimulai dengan merangkul kekuatanmu. Kamu tidak lagi dibatasi oleh keterbatasan yang dulu menahanmu. Kamu telah menghancurkan siklus generasi yang penuh kekurangan, menulis ulang narasi sejarah keluargamu, dan menciptakan fondasi kelimpahan dan kemungkinan. Kekayaan yang kamu bangun jauh lebih dari sekadar keuntungan material. Itu adalah simbol pembebasan, sebuah deklarasi bahwa segala sesuatu mungkin dengan iman, visi, dan tekad yang tak tergoyahkan. Saat kamu memasuki babak baru ini, biarkan rasa syukur menjadi bahan bakar yang menopangmu. Luangkan waktu sejenak untuk merenung tentang kekuatan, ketahanan, dan bimbingan ilahi yang telah membawamu sejauh ini. Ucapkan terima kasih pada alam semesta untuk setiap kesempatan, setiap pelajaran, dan setiap momen pertumbuhan. Katakan dengan keyakinan, saya berkelimpahan, saya layak, saya sedang menciptakan warisan yang akan menginspirasi generasi. Kata-kata ini bukan hanya afirmasi, tetapi deklarasi keselarasanmu dengan kekayaan, tujuan,
dan dampak yang sedang kamu masuki. Kekayaan yang sedang kamu ciptakan bukan hanya untukmu, itu adalah hadiah untuk mereka yang akan mengikuti jejakmu. Itu adalah alat untuk